Oke, pada kesempatan pada hari ini saya mau berbagi tips cara dial Noken As buat pemula dan kenali karakter Noken As dari angka-angka. Oke, pertama-tama kita pasang dulu busur dial ini, kan belum dipasang, belum saya buat ya. Ini pasang dulu bloknya di topin, terus nanti dipasin juga besi penunjuknya ke angka 0 di ini, yang PVC bukan yang PVC. Oke, busur sudah terpasang. Jadi masangnya gini ya. Ini diposisikan di TMA, terus ini dicari titik tertinggi. Nah, ini kan piston OTW naik ke atas. Set. Nah, terus itu kan gerak. Nah, dilihat angka tertinggi itu sebalik turun. Nah, berarti angka tertinggi itu di sini. Terus yang dibusur juga usahain pas 0. Kalau udah gini tinggal dipasang headnya. Oke, busur sudah terpasang. Pas 0 ya. Terus yang indikator dial di sini juga posisikan di 0 biar enak nanti bacanya. Yang ini juga. Terus usahain pas busur ini diputar itu analognya itu nggak patah-patah ya geraknya. Kalau analognya patah-patah geraknya itu kemungkinan besar ini sudut kemiringan busurnya ini nggak sama klepnya, sama topi klepnya itu harus sama ya. Oke, terus kita lihat dulu angka bukaan 1 milinya. Jadi kalau ini yang angka 0 ini muter satu putaran itu berarti klepnya buka 1 mili. Nah, jadi gini. Set. Nah. Tuh, gelandang. Nah. Itu klepnya buka 1 mili. Ini yang egg open kita lihat dulu angkanya. Ada di 69 ya. Ini 61, 62, 63, 4, 65, 67, 68, 69. Terus kita lihat yang innya, in close sama kayak tadi, satu putaran. Kita lihat dulu angkanya. Ada di 54 ya. 53. Jadi kan ini kesimpulannya angkanya besaran yang ini 59, ini 53. Nah, berarti Noken Asnya ini digeser ke arah belakang buat gedein angka yang kecil tadi. Coba geser dulu. Dikit-dikit aja gesernya. Oke, kita cek lagi satu putaran. Oke, udah ada peningkatan ya. Sekarang di 55. Terus yang ini nanti pasti angkanya lebih kecil dari tadi. Tadi 59, sekarang di 67.
Oke, sekarang kita mau lihat lift noken as. Caranya gampang, tinggal kita nulin dulu ini yang di dial, kita nulin dulu. Nah, biar enak bacanya. Terus kalau yang mau kita lihat lift X-nya berarti muternya ke kiri. Kalau lift in-nya berarti ke kanan. Yo, Mas. Lihat dulu ya, 0, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita lihat 10, berapa. Nah, ini kalau ini kan kebalik ya, nolnya di sini. Jadi ini sampai sini 10, hitungnya 10. Nah, jadi tadi kan lift 10 mikro, 20, 30, terus ini ada di 7 ya. Berarti 10,37 mm lift untuk noken as yang lift X-nya. Sekarang kita lihat yang in-nya. Oke, kita pasin dulu cindul biar enak bacanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10,1 2 3 4 berarti 10,42 43 ya, ini di sini 43. Nah, itu kalau mau lihat lift noken as itu caranya. Terus ini kita mau lihat lift overlap. Oke, jadi untuk cara ngecek lift overlap ini pasin dulu di 0 ya, TDC tapi pas overlap. Jadi pas overlap kan piston posisi di atas, jadi ini tetap di TDC ya, TDC tapi posisi klep saling buka. Nah, ini kita nulin dulu biar enak bacanya. Oke. Terus kita ini juga ini harus pas 0 ya. Terus tinggal kita putar ke arah mana yang mau dilihat. Kalau yang mau dilihat yang X-nya berarti muternya ke kiri. Oke ya. 1 2 3. Nah, berarti ini 3,3 setengah. 36, liftnya 3,6 mili untuk yang X nya. Sekarang kita lihat yang in nya. Caranya juga sama kayak yang tadi, ini dinulin dulu, terus ini juga usahain di 0. Oke, yuk nang muterin dulu ini nang muterin pas kena sih ini pas kena tinggal tau muterin nangan. Nah, anak si tangan muterin nangan. Yo nangan ya. 1 2 3. Oke, 3,72. Oke, jadi gitu caranya ngatur lihat lift overlap. Nah, jadi itu tadi juga pengaruh liftnya mau yang ditinggiin di kiri ataupun di kanan. Kalau di innya yang lebih tinggi motor ya itu sama tadi kayak yang angka tadi, itu cenderung kuat motornya kalau lift overlapnya tinggi yang in daripada yang X. Jadi ya terserah, tinggal kebutuhan masing-masing aja. Motor mau dibuat bikin apa, mau digimanain, mau diperuntukkan untuk harian ataupun balap. Oke, lanjut ke pembahasan noken as. Jadi noken as itu punya angka ya. Terus angkanya itu nanti pengaruh ke karakter motor. Motornya ada yang tipe motornya itu kuat-kuat, tapi untuk
apa untuk jarak jauh, untuk di RPM atasnya itu nggak mau teriak, nggak mau jalan atasannya, nggak mau nambah terus. Ibarat nanti motor itu di speedo, itu speedonya lama nambahnya, nggak mau cepet gini. Nah harusnya kan gini. Itu pengaruh juga di noken as, di angka noken as. Ini sebuah contoh. Ini noken as yang angkanya termasuk gede ya. Kalau angka gede itu nanti mintanya kompresi gede. Itu nanti motornya bisa ketemu enak, bisa kuat, bisa atasnya juga bisa jalan, tapi ya itu tadi harus bersedia motornya dibikin kompresi tinggi. Terus nanti mintanya juga oktan yang tinggi. Terus ada juga yang angka noken asnya kecil. Tak tarikan dulu. Nah ini termasuk angka yang kecil nih. Ini egg open yang pertama kita lihat tadi ya, yang pertama kita putar tadi egg open in close. Nah ini 49 47 tapi overlapnya kecil banget, 12 17 itu kecil banget. Ini udah angka paling ideal. Kalau mau ini dikecilin terus ini dibesarin nanti ininya bubrah. Jadi dial itu kalau bisa semua diakurin, angkanya dideketin, jangan ada yang jauh-jauh. Kalau misal nggak bisa ya berarti usahain overlapnya jangan jauh-jauh atau malah ini. Tapi kalau aku lebih dominan mentingin overlap daripada sentuh yang ini. Ini termasuk kecil angkanya, 17 12 beda sama yang tadi. Tadi overlap kan, overlap in open egg close. Nah ini 34 33 jauh kan sama yang tadi. Nah ini motornya yang ini itu karakter motornya itu cenderung kuat. Motornya itu ini CB ya, CB crook as tiger, piston tiger standar itu, sedangkan tiger standar itu pistonnya kan rata ya, tapi motornya untuk kompresinya padat, di selah itu padat. Kenapa ya? Karena ini angkanya kecil jadi buka tutup noken asnya lebih cepat, lebih awal, nutupnya lebih awal, jadi kompresinya bisa ketemu lebih gede. Kompresi kan ada dua ya, dinamis sama yang statis. Kompresi yang sebenarnya sama kompresi yang dari piston. Jadi walaupun piston rata, kalau angka noken S-nya kecil, nanti tetap ketemu kompresi gede ya. Tapi ini emang motornya enak, motornya kuat, motornya ending banget, motornya tarik gas itu ending banget. Tapi atasnya nggak mau jalan, motornya atasnya nggak mau jalan. Kalaupun bisa dibikin jalan tapi nggak bakalan sekuat yang noken as angka gede-gede. Nah itulah sebabnya kenapa motor-motor balap pakai yang angkanya gede-gede, terus nanti main kompresi gede, terus sportingan gede, karbu gede ya. Karena dia nyarinya yang bawahan kuat, atasan juga kuat. Kalau ini cuma buat gimana ya, ending-endingan doang, buat tarian itu ending banget. Tapi kalau buat balapan, buat trek lurus, buat lintasan panjang itu jelas kalah. Nah ini kalau angka ini kita nggak bisa rubah. Yang ini, yang angka-angka ini yang bikin tukang noken as, yang bikin noken asnya. Kalau kita cuma gunanya dial kan buat kita masang sama maksimalin, terus buat ngakurin angka-angka ini. Kalau angka-angkanya ini kita nggak bisa bikin, jadi kita cuma bisa ngikut. Kalau angka noken as kecil ya udah, kita cuma bisa dial ini doang, nggak bisa ini terus mau kita besarin, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Nah ini untuk yang tadi yang noken as angkanya kecil ini ya. Ini aku udah saranin ke orangnya kalau mau enak diganti, tapi orangnya minta untuk nggak diganti. Ya udah aku maksimalin pakai ini noken as ini. Nah kalau noken as angkanya kecil itu nggak perlu kompresi dhuwur, kompresi tinggi. Justru kalau malah pistonnya ini malah kita bikin dom, nanti malah motornya itu ngerek itu gimana ya, detonasi itu. Jadi bahan bakar itu meledak lebih awal sebelum waktunya. Jadi motornya nanti pas RPM atas ada suara krik gitu, kayak mau jebol. Nah itu, ini motornya pertama murup, awalnya pakai piston, maunya pakai piston Neotek ya. Neotek kan ngedum, ini ada domnya. Nah motornya itu ngerek, motornya ketinggian kompresi karena
Kenapa? Karena kompresi dari noken as ini udah tinggi, ditambah lagi kompresi dari piston. Nah, motornya itu tadi ketinggian kompresi, jadi motornya nggak enak dibuat jalan. Terus akhirnya pistonnya ganti lagi pakai penyetir yang flat ya, yang rata. Itu motornya lebih mendingan, enak yang ini. Jadi gitu. Kalau kompresi dari noken tinggi ya kompresi dari noken as jangan dibikin tinggi. Pokoknya semua itu saling melengkapi. Jadi ada yang minus, nah berarti harus ada yang plus. Kalau plus ketemu plus, minus ketemu minus kan nggak bagus, no? Jadi gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan untuk dial dan noken as. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh banget tanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, bila ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih.